Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini kita akan mereaction video mengenai melacak Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang asli dari channelnya Pamitnya Ngantor dari Gus Rumail Abbas teman-teman. Ikut kumpul dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani harus tahu video ini. Gue sebenarnya nggak mau nyebut Al-Bantaninya ya teman-teman, tapi ya sesuai dengan isi video lah. Gus Rumail Abbas menyebutnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Dari semua lelucon yang muncul gara-gara isu nasab, saya kira hoax tentang Mufti Yaman membatalkan Ba'alawi adalah yang paling pertamax. Tapi ternyata ada yang pertamax turbo, yaitu dugaan bahwa Ubaidillah yang menjadi leluhur Ba'alawi adalah Ubaidillah bin Maimun Al-Qodda. Sepanjang 2 tahun terakhir, orang-orang membicarakan historiografi Ba'alawi dengan membuka-buka kitab internal mereka, namun dugaan inilah yang paling mencengangkan. Entah ini bisa masuk pertamax turbo ataupun solar, saya nggak tahu. Lelucon-lelucon jenis Pertalite dari mereka itu bisa saya kompilasi seperti ini. Tidak mungkin keturunan Imam Hussein dikasih nama Ubaidillah karena nama ini dimiliki oleh eksekutor kakek mereka. Yang mana mungkin orang yang kakeknya itu dibunuh bakal memberikan nama pada anaknya dengan nama si pembunuh. Belum ada satupun bukti secara syar'i maupun urfi bahwa julukan untuk keturunan Nabi dipanggil dengan Habib, karena julukan spesifik untuk zuriyah Rasul cuman ada 2, yaitu Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Atau lelucon yang datang dari sang raja terakhir, yaitu Roma Irama, pendiri Partai Komunis Indonesia itu dari klan Aidid, seorang Ba'alawi. Di video yang lain kita akan mengulas lelucon-lelucon itu, jadi kalian punya alasan untuk subscribe Pamitnya Ngantor atau minimal belanja merchandise Pamitnya Ngantor yang link ordernya saya cantumkan di Gus Rumail Abbas. Kita support ya, kita hantam para geng begal nasab. Lelucon tentang leluhur Ba'alawi sebenarnya itu nggak dimulai sekarang ya, tapi sudah ada rekam jejaknya dan diabadikan langsung oleh pembatal nasab paling awal, yaitu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani pada bukunya yang berjudul Membongkar Skandal Ilmiah Genealogi dan Sejarah Ba'alawi. Sebanyak 10 halaman, dari mulai halaman 5 sampai 15, dia mencoba mematahkan klaim bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman dengan main cocok logi lewat kitab Al-Ghaibah yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad At-Tusi, wafat kira-kira tahun 460 Hijriah. Menurutnya, pada riwayat nomor 165, At-Tusi menyampaikan riwayat dari Sa'ad bin Abdullah, riwayat dari Ahmad bin Isa Al-Alawi yang teridentifikasi sebagai min wuldi Ali bin Ja'far atau keturunan dari Ali bin Ja'far. Riwayat ini berisi cerita pertemuan antara Ahmad bin Isa saat usianya 20 tahun dengan Abul Hasan di Soria Madinah. Poin penting dari Kiai Mat adalah Ahmad bin Isa dari keturunan Ali bin Ja'far berusia 20 tahun bertemu Imam Al-Hadi di Soria Madinah. Menurutnya lagi, Ahmad bin Isa inilah yang diklaim Bani Alawi sebagai leluhurnya yang hijrah dari Irak ke Yaman pada tahun 317 Hijriah. Maka peristiwa hijrah ke Yaman akan jadi mustahil karena Ahmad bin Isa yang ditulis oleh At-Tusi akan berusia 103 tahun saat peristiwa itu terjadi. Mana mungkin eksodus sepanjang 2000 km lebih dari Basrah ke Yaman bakal mampu ditempuh oleh orang yang tua seperti itu, apalagi statusnya sebagai pemimpin rombongan kan. Tapi pertanyaannya, benarkah Ahmad bin Isa dalam reportase At-Tusi adalah Ahmad bin Isa yang sama yang diklaim Ba'alawi sebagai leluhur mereka? Mari kita mulai dari silsilah nasab ini terlebih dahulu. Ahmad bin Isa itu Ahmad bin Isa Ar-Rubi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Sementara orang yang dia temui di Madinah silsilahnya begini: Abul Hasan Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Shadiq. Jadi dari silsilah keduanya, Ahmad bin Isa dan Abul Hasan Ali Al-Hadi sama-sama keturunan keempat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Pertanyaannya, apakah keduanya sezaman dan semasa, kendati pun keturunan keempat dari leluhur bersama, sehingga pertemuan di Madinah itu benar-benar terjadi? Jadi ada ahli nasab bernama Abu Nasr Al-Bukhari, dia itu penulis kitab nasab yang berjudul Sirru Silsilah Al-Alawiyah yang hampir dipastikan hidup pada tahun 341 Hijriah. Dari Abu Nasr kita dikasih tahu bahwa Imam Ja'far As-Shadiq memiliki 5 anak. Salah duanya ialah Imam Musa Al-Kazim dan Imam Ali Al-Uraidi. Menurutnya lagi, Imam Ali Al-Uraidi merupakan anak ragil atau anak paling kecil dari seluruh anak Imam Ja'far As-Shadiq. Ini artinya Imam Musa Al-Kazim adalah kakak yang lebih dulu lahir. Generasi terakhir yang didapati
generasi Imam Ali Al-Uraidi ialah cicit dari Imam Musa Al-Kazim yang bernama Ali bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kazim. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa Imam Ali Al-Uraidi lahir pada tahun di mana ayahnya syahid pada tahun 148 Hijriah. Namun ada riwayat lain yang mengatakan Imam Ali Al-Uraidi lahir 2 tahun sebelum Imam Ja'far As-Shadiq syahid. Artinya dia itu lahir tahun 146 Hijriah. Dan dipastikan Imam Ali Al-Uraidi mendapati generasi saudaranya, yaitu generasi Imam Ali Ridho, generasi anaknya, generasi Imam Muhammad Al-Jawad, generasi cucu, dan generasi Imam Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad atau generasi cici dari Imam Musa Al-Kazim. Dan di masa kehidupan Imam Ali Al-Hadi inilah Imam Ali Al-Uraidi wafat pada tahun 210 Hijriah. Generasi terakhir yang didapati oleh Imam Ali Al-Uraidi ini di dalam Al-Ghaibah dipanggil dengan Abul Hasan. Nama lengkapnya ialah Abul Hasan Ali bin Muhammad, julukannya Imam Al-Hadi, yang tidak lain adalah imam ke-10 dalam Syiah yang wafat di Samarra pada tahun 254 Hijriah. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad mengatakan Ali Al-Hadi pindah dari Madinah ke Baghdad atas paksaan Ja'far Mutawakkil Allah, kemudian pindah lagi ke Samarra dan pengasingan ini berlangsung selama 20 tahun hingga ia wafat dan dimakamkan di sana. Jika Ali Al-Hadi wafat pada tahun 254 Hijriah dan menghabiskan 20 tahun hingga masa akhir hayatnya dalam pengasingan dari Baghdad ke Samarra, artinya pertemuannya dengan Ahmad bin Isa harus sebelum tahun 234 Hijriah. Artinya lagi, usia minimal Imam Ahmad bin Isa di saat pertemuan itu terjadi haruslah sudah mumayyiz, karena inilah usia minimal yang harus dimiliki seseorang supaya riwayatnya bisa diterima. Kenapa? Karena dalam Al-Ghaibah, Imam Ahmad bin Isa meriwayatkan kisah pertemuannya dengan Imam Al-Hadi kepada Sa'ad bin Abdullah Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 300 Hijriah. Kriteria mumayyiz itu ketika anak kecil bisa membedakan antara sapi dan kerbau, dan menurut tradisi Muslim, usia ini dimiliki oleh anak berumur 5 hingga 7 tahun. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah Ahmad Al-Muhajir sewaktu bertemu Abul Hasan Ali Al-Hadi di tahun 234 Hijriah itu sudah benar-benar mumayyiz? Jika Imam Ali Al-Uraidi wafat pada tahun 210 Hijriah dan Ahmad Al-Muhajir adalah cicit lempang lelaki ke bawah dari Imam Ali Al-Uraidi, maka perlu 3 macam generasi yang harus dia lewati untuk sampai kepada kakek buyutnya, yaitu generasi ayahnya Imam Isa Ar-Rumi, generasi kakeknya Imam Muhammad An-Nakib, dan generasi kakek buyutnya Imam Ali Al-Uraidi. Kita bisa pakai 2 kondisi yang paling memungkinkan untuk menghitung simulasi laju perkembangan keturunan Imam Ali Al-Uraidi sampai kepada Imam Ahmad Al-Muhajir. Kondisi pertama, masing-masing generasi menikah pada usia 16 tahun dan melahirkan keturunan tepat setahun setelahnya. Dan kondisi kedua, masing-masing generasi menikah pada usia 24 tahun dan melahirkan keturunan setahun setelahnya. Pada kondisi pertama, jika Imam Ali Al-Uraidi lahir pada tahun 146 Hijriah, menikah pada usia 16 tahun dan memiliki keturunan setahun setelahnya, begitupun generasi ke bawahnya lagi, maka Imam Ahmad Al-Muhajir diperkirakan lahir pada tahun 197 Hijriah dan pada tahun 234 Hijriah sudah berusia 37 tahun. Pada kondisi kedua, jika Imam Ali Al-Uraidi lahir pada tahun 146 Hijriah, menikah pada usia 24 tahun dan memiliki keturunan setahun setelahnya, begitupun generasi ke bawahnya, maka Imam Ahmad Al-Muhajir diperkirakan lahir pada tahun 221 Hijriah dan pada tahun 234 Hijriah sudah berusia 13 tahun. Dari kedua kondisi di atas, nampak sekali usia Ahmad bin Isa mencukupi kelayakan meriwayatkan kisah imamah kepada Sa'ad bin Abdullah Al-Asy'ari karena sudah dewasa atau minimal sudah remaja dan berusia 13 tahun. Dan klaim Kiai Imad bahwa Imam Ahmad bin Isa di sini adalah Imam Ahmad Al-Muhajir juga match alias cocok. Ahmad bin Isa yang asli. Akan tetapi, bagi saya kedua kondisi ini pun masih belum bisa dijadikan hujah karena memiliki 4 macam kerancuan. Kerancuan pertama, kedua kondisi tersebut mewajibkan Muhammad An-Nakib harus memiliki anak pertama Ali Al-Uraidi persis saat usianya 17 atau 25 tahun. Begitupun Isa Ar-Rumi harus menjadi anak pertama Muhammad An-Nakib persis saat usianya 17 atau 25 tahun. Dan Ahmad bin Isa harus menjadi anak pertama Isa Ar-Rumi persis saat usianya 17 atau 25 tahun. Pertanyaannya, dari sekian persen kemungkinan hal ini terjadi di dunia ini sepanjang 1000 tahun terakhir, apakah keturunan generasi Ali Al-Uraidi termasuk di dalamnya? Syarif Al-Umari, ahli nasab asal Irak yang mendekati masa kehidupan Ali Al-Uraidi, dalam Al-Majdi menyebutkan bahwa anak Imam Ali Al-Uraidi itu ada 11 orang totalnya. Salah satunya bernama Muhammad An-Nakib. Anak Muhammad An-Nakib ada 16 orang totalnya. Salah satunya adalah Isa Ar-Rumi. Dan anak Imam Isa Ar-Rumi ada 32 orang totalnya. Dan Ahmad Al-Muhajir adalah salah satunya. Tidak diketahui Muhammad
Muhammad An-Naqib itu anak keberapa dari 11 orang bersaudara. Isa Ar-Rumi juga tidak diketahui anak keberapa dari 16 bersaudara. Begitupun tidak diketahui Ahmad bin Isa itu anak keberapa dari 32 saudaranya. Ditambah pula kita tidak tahu Imam Ali Al-Uraidi punya berapa istri dan Muhammad An-Naqib lahir dari istri yang keberapa. Apakah dia adalah anak pertama dari istri tersebut ataukah anak paling kecilnya? Parameter yang sama juga berlaku pada Muhammad An-Naqib dan Isa Ar-Rumi terkait mereka lahir dari istri ayahnya keberapa dan anak nomor urut keberapa. Meskipun Kiai Imad memasukkan variabel kemungkinan bahwa Ali Al-Uraidi punya 3 istri, Muhammad An-Naqib punya 4 istri, dan Isa Ar-Rumi punya 8 istri sekalipun, karena cuman ini simulasi matematis yang masuk akal supaya Ahmad bin Isa itu pada tahun 234 sudah berusia minimal 13 tahun, itu semua hanya simulasi matematis yang mungkin benar dan mungkin saja tidak. Untuk memastikannya, harus dihadirkan terlebih dahulu korinah dan bukti qot'i tentang berapa jumlah istri Imam Ali Al-Uraidi yang benar. Apa buktinya? Muhammad An-Naqib adalah anak pertama dari istri pertama. Kemudian, dari 8 istri Isa Ar-Rumi, Ahmad bin Isa itu lahir dari istri keberapa dan anak keberapa? Jika cuma cocok logi matematis, maka sebuah klaim masih pada taraf kemungkinan. Mungkin seperti simulasi itu, mungkin saja tidak seperti simulasi itu. Semua argumen yang masih mungkin, artinya itu masih muhtamal. Dan argumentasi muhtamal tidak bisa dijadikan dalil. Ad-dalilu idza tatarraqa ilaihil ihtimal saqata bihil istidlal. Kerancuan kedua, Ahmad bin Isa yang menjadi keturunan Imam Ali Al-Uraidi tidak hanya Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Menurut Abul Ghanaim, guru dari Syekh Syaraf Al-Ubaidili sekaligus ayah dari penulis kitab Al-Majdi tadi, Imam Ali Al-Uraidi ternyata memiliki anak bernama Isa, dan Isa ini memiliki 2 anak, salah satunya bernama Ahmad. Ini artinya berdasarkan riwayat Abul Ghanaim, ada orang yang bernama sama dengan silsilah yang lebih pendek yang menjadi keturunan Imam Ali Al-Uraidi, dan silsilahnya adalah Ahmad bin Isa bin Ali Al-Uraidi. Jika Ahmad Al-Muhajir adalah cicit dari Ali Al-Uraidi, maka Ahmad bin Isa dalam riwayat Abul Ghanaim adalah cucu persis dari Ali Al-Uraidi. Secara matematis, dengan cara menghitung simulasi yang sama seperti tadi, probabilitas Ahmad bin Isa bin Ali Al-Uraidi ini lebih besar menjadi orang yang semasa dengan Imam Ali Al-Hadi daripada Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Kenapa? Ahmad Al-Muhajir punya 9 macam parameter yang harus dihitung semuanya. 3 parameter untuk Ali Al-Uraidi, yaitu jumlah istrinya berapa, jarak pernikahannya berapa, dan nomor urut kelahiran anak-anaknya dari masing-masing istrinya. Begitupun untuk Muhammad dan Isa, masing-masing punya parameter jumlah istrinya berapa, jarak pernikahannya berapa, dan nomor urut kelahiran anak-anaknya. Total ada 9 parameter untuk Ahmad Al-Muhajir yang perlu dipastikan terlebih dahulu, sementara Ahmad bin Isa bin Ali bin Ja'far hanya punya 6 parameter. Makin banyak parameter yang dihitung, makin jauh probabilitasnya. Makin jauh rentang generasinya, makin panjang pula kesempatan bertemunya. Kerancuan ketiga, dari riwayat Abul Ghanaim ada nama Ashraf keturunan Imam Ali Al-Uraidi yang nasabnya ialah Ahmad bin Isa bin Ali Al-Uraidi. Dari riwayat Al-Ubaidili dan Al-Umari ada nama Ashraf keturunan Imam Ali Al-Uraidi yang nasabnya ialah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Baik Ahmad bin Isa versi Abul Ghanaim dan Ahmad bin Isa versi Al-Ubaidili dan Al-Umari sama-sama keturunan Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Pertanyaannya, dari 2 Ahmad bin Isa ini, Ahmad bin Isa siapa yang bertemu Imam Ali Al-Hadi dalam riwayat At-Tusi? Jawabannya, bisa jadi Ahmad Al-Muhajir, bisa jadi Ahmad bin Isa bin Ali Al-Uraidi. Kalau jawabannya masih bisa jadi, artinya masih mungkin benar dan mungkin salah. Argumentasi yang mungkin salah dan mungkin benar, artinya ini argumentasi yang muhtamal. Argumentasi yang muhtamal tidak bisa dipakai dalil. Kerancuan keempat, Imam Abul Hasan Ali Al-Hadi, orang yang ditemui Ahmad bin Isa dalam Al-Ghaibah ini wafat pada tahun 254 Hijriah. Menurut riwayat internal Ba'alawi, Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi itu lahir pada tahun 260 Hijriah. Dia Sahab dan Kiai Abdullah Nuh memprediksi Ahmad Al-Muhajir bin Isa lahir sekitar tahun 273 Hijriah. Jika Imam Ali Al-Hadi wafat pada tahun 254 Hijriah, sementara Ahmad Al-Muhajir bin Isa baru lahir sekitar 6 hingga 19 tahun setelah dia wafat, maka mustahil keduanya bertemu di Surya Madinah. Dan jika perpindahannya ke Yaman dilakukan pada tahun 317 Hijriah, dengan kemungkinan Ahmad Al-Muhajir lahir di antara 260 hingga 273 Hijriah, maka usianya masih relatif kuat untuk memimpin sebuah eksodus. Kenapa tahun kelahiran versi internal Ba'alawi ini lebih match daripada cocok logi yang dibuat-buat oleh Kiai Imad yang memiliki minimal 4 macam kerancuan? Para pembatal Ba'alawi boleh ngotot bahwa Ahmad bin Isa yang bertemu Imam Ali Al-Hadi adalah Ahmad Al-Muhajir. Tapi apa bukti penguatnya? Jika mau menganulir salah satu dari 2 Ahmad bin Isa yang sama-sama keturunan Ali Al-Uraidi, apa dalil yang bisa diajukan pembatal Ba'alawi untuk
untuk mengeliminir Ahmad Al-Muhajir, tentu kalian boleh menuduh riwayat internal Ba'alawi ini cuman karangan dan dibuat-buat. Tapi kan harus ada bukti, karena jika cuman klaim dan tuduhan, ya semua orang pun mampu melakukannya. Ingat kaidah dalam burden of proof, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man angkara. Saya Romal Abbas, ini Pemanjangan Tor, sampai jumpa. Luar biasa, luar biasa. Penjelasan yang sangat luar biasa dari seorang Gus Rumail Abbas melebihi daripada Kiai Imaduddin yang mengaku sebagai ahli nasab. Ahli nasab siapa Imaduddin? Ahli nasab Ba'alawi. Anda bukan Ba'alawi. Anda mau menjadi peneliti nasab, tapi Anda tidak mau datang ke Rabita Alawiyah sebagai penaung nasab para habaib Ba'alawi. Kan Rabita Alawiyah sebagai sebagai lembaga yang mewadahi daripada seluruh habaib Ba'alawi di Indonesia. Dari dulu sebelum merdeka Indonesia masih jadi Hindia Belanda, Anda sekarang tiba-tiba sok-sok jadi ahli nasab orang lain. Sampai-sampai nekat membatalkan nasab orang lain, nasab para habib Ba'alawi yang sudah masyhur di masyarakat. Seperti itu teman-teman, luar biasa ya teman-teman. Kalau kita lihat dari penjelasan Gus Rumail Abbas ini, polemik nasab, ya selesai teman-teman. Karena luar biasa penjelasannya ya, masih muhtamal seperti itu. Ya semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih mengikuti polemik nasab para habib Ba'alawi ya. Ya gua MPH Channel, admin MPH Channel mengucapkan terima kasih yang telah subscribe, bantu tembuskan 100.000 subscriber teman-teman, agar kita bisa mendapatkan silver play button. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan semoga rezeki kita berlimpah dan selalu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.